didampingi oleh dua kawan setia kita, si Untung dan si Slamet, sehingga BRI mampu mencetak laba 51,4 triliun rupiah atau tumbuh 67%. Selanjutnya akan saya paparkan secara rinci kinerja keuangan BRI Group hingga akhir Desember 2022. Pertama, mungkin kita bahas laba dan aset ya. Tadi saya sampaikan ya, jadi alhamdulillah kita selalu didampingi oleh kawan setia ini ya. Si Untung dan si Slamet ini. Sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih senilai 51,4 triliun rupiah atau tumbuh 67,15% secara year on year, dengan total aset tumbuh double digit sebesar 11,18% menjadi 1.865,64 triliun rupiah. Keberhasilan BRI Group dalam mencatatkan rekor laba tersebut tak lepas dari strategic response kita yang tepat dalam menghadapi berbagai challenge, berbagai tantangan. Adapun kunci keberhasilan BRI dalam menjaga bottom line kinerja perusahaan adalah bisa saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah karena keberhasilan BRI dalam melakukan berbagai program efisiensi. Pertama, BRI berhasil melakukan efisiensi terutama melalui penekanan biaya dana ataupun cost of fund melalui perbaikan funding structure, peningkatan dana murah yang sering kita sebut KASA, current account, saving account, di mana KASA BRI tercatat meningkat signifikan menjadi 66,70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar hanya 63,08%. Dan hal inilah yang kemudian berdampak kepada penurunan biaya dana atau cost of fund bank dari semula 2,05% di akhir Desember 2021 menjadi hanya 1,87% di akhir tahun 2022. Jadi yang pertama adalah efisiensi dari cost of fund. Yang berikutnya, keberhasilan efisiensi juga tercermin dari rasio BOPO, ya, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, kemudian share cost efisiensi rasio, dan juga cost to income ratio atau CIR yang membaik dibandingkan periode sama tahun lalu. Ya. BOPO tercatat 69,10%. Dan ini semakin baik dibandingkan BOPO pada akhir Desember 2021 yang mencapai 78,54%. Kemudian cost efisiensi rasio atau CER juga tercatat semakin membaik dari sebelumnya 50,25% di 21 waktu itu menjadi 48,16% di akhir 22, ya, Desember 22. Dan cost to income ratio CIR semula 48,56% menjadi 47,38%, yang artinya bahwa BRI semakin efisien. Di samping itu, membaiknya kualitas kredit yang disalurkan memberikan dampak positif terhadap efisiensi yang dilakukan oleh perseroan. Dampaknya, BRI berhasil menurunkan cost of credit dari 3,78% menjadi 2,55% di akhir Desember 2022. Kemudian faktor yang kedua adalah bahwa pendapatan berbasis komisi atau fee-based income tumbuh double digit yang merupakan dampak dari transformasi digital. Ya. Jadi faktor kedua yang memberikan kontribusi besar terhadap kinerja perseroan yakni pendapatan berbasis komisi atau fee-based income tumbuh double digit yang merupakan buah dari transformasi digital. Pendapatan berbasis fee-based income ini berkontribusi secara masif terhadap kinerja BRI secara keseluruhan, di mana pada akhir Desember 2022, BRI berhasil menghimpun pendapatan berbasis komisi atau fee-based income ini senilai 18,8 triliun rupiah atau tumbuh 10,16% secara tahunan, sehingga fee to income ratio mencapai 11,37%. Jadi fee to income rasionya sudah double digit, 11,37%. Artinya 11,37% dari total pendapatan disumbang dari fee-based income, bukan bunga. Saya ulangi lagi,
Jadi 11,37% total pendapatan itu disumbang oleh fee-based income, bukan bunga. Penekanannya di situ. Ya. Kemudian peningkatan pendapatan berbasis komisi ini tidak lepas dari digitalisasi yang terus dilakukan oleh perseroan. Saat ini 99% transaksi di BRI sudah dilakukan secara digital dan sisanya hanya 1% saja yang dilakukan melalui unit kerja ataupun kantor BRI. Secara khusus di sini saya sebut sebagai contoh adalah Brimo. Ya. Brimo sudah kita jadikan sebagai super app bagi BRI, yakni Brimo bahwa hingga akhir tahun 2022 telah digunakan oleh 23,85 juta user dengan sales volume mencapai 2.669 triliun rupiah dan mampu mengenerate pendapatan berbasis fee sebesar 1,6 triliun rupiah. Kemudian fee juga datang dari kelancaran transaksi kita yang dilaksanakan melalui agen Briling. Jadi selain Brimo, terobosan BRI berupa agen Briling juga memberikan dampak signifikan, tak hanya bagi BRI namun juga bagi para agen yang menjadi mitra BRI. Sampai Desember 2022, tercatat BRI telah memiliki 627.000 agen Briling, meningkat dari posisi tahun lalu sebanyak 540.000 agen. Artinya, dengan penambahan 87.000 agen dalam 1 tahun, maka terdapat 240 orang per hari bergabung menjadi agen Briling. Saya ulangi lagi, jadi tambahan peserta ataupun agen Briling itu 240 ya, 240 orang setiap hari bergabung menjadi agen Briling. Sepanjang tahun 2022, volume transaksi agen Briling mencapai 1.297 triliun rupiah dan berhasil menyumbangkan fee-based income sebesar 1,4 triliun rupiah. Sedangkan fee yang diterima oleh agen dapat berkisar antara 2 sampai 3 kali, ya, atau berkisar mungkin 3 triliunan lah fee yang dinikmati oleh masyarakat sebagai agen Briling. Bahkan mungkin sampai 4 triliun. Gitu. Model bisnis ini merupakan bentuk nyata sharing ekonomi, di samping menjadi bentuk implementasi literasi keuangan sekaligus inklusi keuangan. Agen Briling juga memberikan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang